Halo sahabat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Trilaksono dari SRC Lia Minimarket. Kali ini malam-malam habis tutup toko. Ini sudah jam 22.30. Jadi setengah 11 pagi, lagi gabut, nggak ada kerjaan, terus tiba-tiba pengen bikin konten aja, cuman pakai kamera HP sama ya kita cek. Nah, kali ini kita akan membahas apa? Kali ini kita akan membahas tentang kalau kemarin saya sudah ngomong masalah apa pentingnya komputer kasir. Komputer kasir itu pentingnya buat apa? Nah, kan buat transaksi, buat cek stok, buat laporan harian dan segala macam. Nah, kali ini saya lebih spesifik ke pentingnya kita punya komputer kasir dan program kasir khusus untuk bagaimana kita ngecek laporannya. Apa yang bisa kita kulik dari laporan-laporan itu sebenarnya, selain ya pendapatannya kita sehari berapa, terus bulanannya berapa, laba bersihnya berapa, barang yang paling laku apa. Nah, ternyata ada hal lain yang cukup menarik untuk kita cermati dari laporan ini. Tadi saya sempat buka-buka, ngulik-ngulik, ketemulah sebuah. Jadi kalau saya ini kan pakai program toko 4.0. Jadi di program toko 4.0 ini laporannya sudah sangat terperinci detail. Di program kasir saya itu sudah sangat terperinci dan detail. Nah, di situ di laporannya itu mencakup, jadi yang bikin saya menarik tadi, saya ambil data adalah selain penjualan apa, terus labanya berapa, ternyata di situ juga merecord transaksi kita terjadi di jam berapa aja. Nah, dari situ bisa ditarik bahwa jam kunjung pelanggan paling aktif di tempat kita itu jam berapa aja, dan paling tidak aktif itu di jam berapa. Dan itu data itu pasti akurat karena didapat dari transaksi yang masuk ke program kasir kita. Nah, transaksi yang masuk di program kasir. Oke, mungkin saya akan tunjukkan aja posisinya di sini. Oke, nah, cara ngelihatnya. Ya, sorry saya nggak pakai screen recorder, saya pakai ini aja. Di sini ada laporan. Saya taruhnya biar enak. Nah, di sini itu ada laporan, ada kolom laporan. Kali ini yang saya bahas adalah laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan itu sebenarnya banyak sekali. Ada pesanan penjualan, retur penjualan, segala macam. Kali ini yang saya cermati adalah ini. Grafiknya. Di sini ada grafik penjualan item terbaik. Nah, kalau misalkan kita coba aja ya. Kan ini ada klasifikasi itemnya. Kita ambil semuanya. Nah, ini dari sini tuh sebenarnya misalkan kita ambil di bulan September aja, dari tanggal 1 September sampai 30 September. Oke. Nah, di sini 10 item yang paling laku itu apa sih sebenarnya? Bisa kita cek. Nah, paling laku di sini ternyata ya rokok,
teh pucuk, coklat koin, dan segala macam. Ini adalah produk-produk yang paling laku. Jadi pastikan ini selalu tersedia, tidak boleh habis, dan ini adalah barang-barang fast moving kita. Kalau kalian mau minta per item juga bisa, per klasifikasi. Sebenarnya deterjen yang paling laku apa aja sih? Misalkan, jadi kita uncheck semua, kita hanya ngambil deterjennya tok misalkan. Ini klasifikasinya ini berdasarkan pas kita input data di master data ini ya. Di master data pas waktu kita masukin awal kita input barangnya satu-satu, itu di situ akan diminta jenis itemnya apa. Nah, ini kita bisa mengklasifikasikannya. Oke, kita ambil ini deterjen. Dari bulan September itu yang paling laku tuh deterjen apa sih? Nah, kita bisa dapat datanya di sini. Nah, berarti kita harus perbanyak ini mengurangi yang paling tidak laku misalkan. Nah, dari sini kita bisa main-main grafik penjualannya. Item yang paling laku apa? Dia akan mengklasifikasikan 10 item yang paling laku berdasarkan kategorinya. Itu untuk grafik di laporan penjualannya. Kemudian laporan penjualan harian ini, hanya untuk omsetnya berapa, omset perharinya berapa, ini bisa kelihatan. Nah, yang saya ceritakan tadi adalah grafik kedatangan pelanggan. Nah, misalkan kita di grafik kedatangan pelanggan, kita ambil di bulan September aja kan. Kalau ini kan masih Oktober, itu belum begitu kelihatan, cuman beberapa hari ini masih tanggal 6 Oktober toh. Kalau bulan September, nah grafik kedatangan pelanggan itu seperti ini. Ini jam, ini jumlah pelanggan. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat lonjakan pelanggan datang itu ternyata di jam-jam ini. Di jam 18.00 sampai 19.00 ini lonjakannya itu sekian banyaknya. Nah, dari sini bisa kita lihat yang paling sedikit kedatangan pelanggannya jam berapa, yaitu jam 12, jam 13, dan jam 14. Artinya di jam 12 sampai jam 2 siang itu sedikit sekali pelanggan yang datang. Nah, biar ini bisa menaikkan pelanggan di jam-jam ini, bisa kita menggunakan metode promo 2 jam saja atau promo 3 jam saja. Kalau di sini kan 2 jam. Kita kesulitannya di jam 12 sampai jam 14. Berarti kita bisa bikin promo 2 jam saja. Istilahnya promo 2 jam saja itu jika dia berbelanja di jam-jam ini, jam 12 sampai jam 14, dia akan mendapatkan potongan harga untuk item tertentu. Nah, itemnya didapat dari mana? Dapat dari item-item yang kita dapatkan promo dari sales atau dari distributor. Atau bisa juga kita ngasih aja misalkan bonus masker tertentu di 2 jam ini. Kita bisa mengakali hal tersebut sehingga ketika dia belanjanya dia akan mengalokasikan belanjanya di sini. Nah, pasti timbul pertanyaan. Berarti kalau dia belanja di siang hari, kan yang belanja di malam hari bakalan turun dong nyampe di sini. Sebenarnya tidak juga. Jadi dengan adanya promo, mereka akan memaksakan untuk datang di siang hari. Tapi apakah malam hari dia tidak akan datang setelah siang hari dia datang? Belum tentu juga, karena siang hari itu adalah masa dimana misalkan anaknya masih tidur,
masih tidur siang, atau anaknya masih main, atau anaknya masih mengerjakan tugas online dari sekolah. Nah, jam bebas anaknya itu baru dimulai memang jam 5 sore sampai jam 8 malam. Akhirnya dia akan 2 kali datang ke toko kita. Dia datang di siang hari dan ketika malam hari, ketika anaknya sudah bebas atau suaminya sudah pulang dari kerja, dia akan ngajak ayahnya atau anaknya untuk jajan lagi di tempat kita, dan pasti akan tetap datang lagi di jam-jam yang sudah longgar. Ini kan sebenarnya jam pulang kerja, sudah pulang kerja. Ayahnya sudah pulang kerja, anaknya sudah bebas, jadi pengen keluar rumah untuk jajan. Disitulah kenapa lonjakannya tinggi di sini, dan di sini masih kurang. Nah, untuk memaksimalkan ini kita bisa gunakan metode promo 2 jam saja. Untuk belanja di jam 12 sampai jam 2 akan mendapatkan diskon tertentu, hadiah langsung tertentu. Nah, itu terserah kebijakan toko Anda masing-masing. Itu untuk mempelajari grafik kedatangan pelanggan. Grafik apalagi yang menarik? Nah, kalau saya sih itu, jadi bisa grafik penjualan item terbaik ini untuk kita. Jadi item terbaiknya apa yang terjual di bulan-bulan itu, kita bisa lihat. Nah, itemnya apa aja, bisa kita push di mana jangan sampai itu kurang, karena itu adalah barang paling laku di toko kita. Menarik sekali. Jadi siapa sangka bahwa barang terlaku adalah Bonito Vanilla Sachet. Nah, kan mungkin kita tidak kepikiran, ternyata secara data, secara transaksi yang paling laku itu adalah Bonito Vanilla Sachet, terjual 20 pieces. Aqua, Antimo Strip, nah, terjual. Ternyata hal-hal tersebut yang banyak orang-orang belanjakan di toko kita. Ini yang harus kita tahu. Jadi karena setiap toko itu punya DNA yang berbeda-beda, jadi yang saya maksud DNA di sini adalah pasti pelanggan itu punya kriteria. Aku kalau belanja produk A, saya pasti akan ke toko A. Saya belanja produk B, saya bisa ke toko A, bisa ke toko B. Nah, jadi kalau aku pengen belanja A dan B, saya bisa ke toko A saja karena di situ ada produk A dan produk B. Jadi itu yang dibentuk oleh konsumen kita di luaran sana. Jadi aku kalau mau ke toko itu pasti mau beli ini, aku mau beli itu. Nah, itulah karakter tokomu. Kenali itu dari laporan penjualan yang ada di program kasirmu. Jadi program kasir atau komputer kasir tidak serta-merta hanya untuk transaksi saja, tapi bisa digunakan untuk analisa hal-hal seperti ini. Mulai dari apa sih kekuatan toko kamu bisa membuat promo berdasarkan apa, mungkin berdasarkan jam kunjungan pelangganmu, dan data itu 100% akurat, karena itu berdasarkan memang transaksi yang dilakukan di toko Anda. Tuh. Sekian sharing hari ini, semoga bermanfaat. Like, komen, dan subscribe channel ini. Tanyakan apa saja, bisa melalui WhatsApp. Saya sudah sering cantumkan nomor WhatsApp saya di deskripsi. Bisa hubungi saya, juga banyak sekali yang WhatsApp ke saya menanyakan hal ini itu, dan pasti akan saya jawab dengan senang hati. Selamat malam.